Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas contoh soal penilaian akhir semester Bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Pewawancara. Bagaimana proses pengolahan gula semut dan kopi robusta ini? Jawab Bapak Sugiono. Pertama-tama air nira direbus. Setelah terbentuk bentuk dasar dari gula tersebut yang berupa butiran halus, baru saja mencampurnya dengan sari empon-empon. Wawancara, bagaimana dengan Ibu? Ibu Nuraini, butiran biji kopi yang warnanya berbeda seperti merah atau coklat dipilih-pilih sesuai dengan warna dan ukurannya. Biji kopi itu dicuci hingga bersih dan dijemur 2-3 hari agar benar-benar kering. Biji kopi kering tersebut disangrai selama 2 jam. Barulah kopi ditumbuk dan diayak dengan alat yang sudah distandarkan. Soal nomor 1, berikut ini merupakan tema penggalan dialog interaktif di atas kecuali A. Proses pengolahan gula semut yaitu pertama-tama air nira direbus, kemudian diayak dengan alat yang distandarkan. B. Langkah pertama dalam membuat kopi robusta adalah biji kopi dipilah-pilih sesuai dengan warna dan ukurannya. C. Gula semut dibuat dengan cara merebus air nira dan setelah berbentuk butiran halus, dicampur dengan sari empon-empon. D. Biji kopi yang sudah kering disangrai dan ditumbuk, lalu diayak dengan menggunakan alat yang distandarkan untuk membuat kopi robusta. Jawabannya adalah A. Proses pengolahan gula semut yaitu pertama-tama air nira direbus, kemudian diayak dengan alat yang distandarkan. Soal nomor 2, pewawancara. Sampai hari ini sudah beberapa pasien TBC yang ditangani di rumah sakit ini, Bu. Narasumber, sampai tadi malam pasien balita 17 orang, anak-anak ada 71, dan pasien dewasa berjumlah 5 pasien. Dari isi dialog di atas dapat kita simpulkan hal penting yang perlu diwaspadai terhadap TBC adalah untuk pasien A. Balita, B. Anak-anak, C. Orang dewasa, D. Lanjut usia. Jawabannya adalah B. Anak-anak. Soal nomor 3, reporter. Sudah beberapa hari Ibu mengungsi di sini. Ibu, saya sudah 5 hari berada di sini. Reporter, bagaimana dengan kondisi rumah dan harta yang Ibu tinggalkan? Ibu, rumah sudah terendam air dan barang-barang tidak dapat diselamatkan. Berdasarkan dialog tersebut, isi dialog adalah A. Korban gunung meletus, B. Korban penggusuran, C. Korban kebakaran, D. Korban banjir. Jawabannya adalah D. Korban banjir. Soal nomor 4, narasumber. Listrik murah memang harus menjadi kenyataan, bukan hanya janji-janji para calon pemimpin. Kemerdekaan bangsa ini tak akan berarti jika rakyatnya tak merasakan kesejahteraan. Komentar, pendapat yang bagus. Kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus diletakkan di atas kepentingan golongan. Komentar yang disampaikan terhadap pendapat narasumber tersebut menandakan bahwa sikap pemberi komentar adalah A. Menolak, B. Menyanggah, C. Sepakat, D. Berseberangan. Jawabannya adalah C. Sepakat. Soal nomor 5, narasumber. Konversi dari minyak tanah menuju gas dimaksudkan untuk melakukan penghematan karena tingginya harga minyak mentah dunia, agar APBN kita tak terkuras untuk mensubsidi harga minyak tanah. Selain itu, dengan pemakaian gas rakyat bisa lebih hemat. Komentar Komentar yang menyanggah pendapat narasumber adalah A. Saya sepakat karena anggaran untuk subsidi bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. B. Sebaiknya program itu disosialisasikan dulu kepada rakyat agar memahami permasalahannya sehingga program berjalan lancar.
C. Percuma saja menghambur-hamburkan anggaran untuk membagi-bagikan kompor gas gratis karena gasnya langka dipasarkan. D. Pada awalnya tentu bergejolak, namun jika semua unsur mendukung program ini, maka hasilnya akan dirasakan oleh semuanya. Jawabannya adalah B. Sebaiknya program itu disosialisasikan dulu kepada rakyat agar memahami permasalahannya sehingga program berjalan lancar. Soal nomor 6. Banyak bank melakukan promosi untuk menarik nasabah. Salah satunya adalah bank eksekutif. Untuk menjaring nasabah, bank itu menawarkan berbagai produk disertai iming-iming hadiah langsung yang menarik. Alhasil, pada pameran yang dilakukan di 2 tempat, bank ini dapat menjaring 80 nasabah baru. Kritik yang tepat terhadap bacaan tersebut adalah A. Masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menabung. B. Untuk menjaring nasabah memang bank melakukan promosi. C. Kalau tidak mengikuti pameran, bank kesulitan mendapat nasabah baru. D. Pihak bank harus menjamin keamanan dana nasabah bukan hanya iming-iming. Jawabannya adalah D. Pihak bank harus menjamin keamanan dana nasabah bukan hanya iming-iming. Soal nomor 7, perhatikan kutipan dialog berikut. Penyiar, apa merek dagang yang Anda berikan untuk produk Anda ini? Bapak Sugiono, saya beri nama gula semut. Penyiar, unik sekali nama yang Anda berikan. Jawab Bapak Sugiono, iya, karena bentuk gula ini berwujud butiran-butiran halus serupa tumpukan semut. Saya memilih kata semut agar mudah diingat orang. Kalimat yang menceritakan peristiwa tentang A. Apa merek dagang yang Anda berikan untuk produk Anda ini? B. Saya memberi nama gula semut. C. Unik sekali nama yang Anda berikan. D. Iya, karena bentuk gula ini berbentuk butiran-butiran halus serupa tumpukan semut. Saya memilih nama semut agar diingat semua orang. Jawabannya adalah D. Iya, karena bentuk gula ini berbentuk butiran-butiran halus serupa tumpukan semut. Saya memilih nama semut agar diingat semua orang. Soal nomor 8. Peristiwa yang layak dilaporkan untuk umum adalah A. Laporan yang membuat masyarakat resah. B. Laporan yang sesuai dengan keinginan dirinya sendiri. C. Laporan yang aktual. D. Laporan yang menggunakan makna konotatif. Jawabannya adalah C. Laporan yang aktual. Soal nomor 9. Star Royal 1. International Institute, pusat pendidikan dan pelatihan hotel dan kapal pesiar internasional. 2. Ingin kerja dengan penghasilan 8-40 juta per bulan dan sambil berkeliling dunia. 3. Bergabunglah segera dengan kami. 4. Pelayanan kami sangat memuaskan. 5. Program D1 dengan biaya 10 juta. 6. Kantor pusat, Jalan Nugroho nomor 9, Gowok, Kompleks Polri, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Pernyataan yang berupa pendapat pada iklan tersebut ditandai dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 10. Kalimat berikut ini yang merupakan opini adalah A. Mas Neliati menuturkan pencemaran udara di Jakarta. B. Dari arah laut, polusi ikut mengancam. C. Beberapa waktu lalu ditemukan ikan di Teluk Jakarta mengalami kematian massal. D. Ada 3 sungai di sekitar ibu kota yang airnya digunakan sebagai bahan baku air minum. Jawabannya adalah C. Beberapa waktu lalu ditemukan ikan di Teluk Jakarta mengalami kematian massal. Soal nomor 11. Fakta yang terdapat dalam iklan pada soal nomor 9 ditandai dengan nomor A1 dan 2, B3 dan 4, C1 dan 3, D5 dan 6.
Jawabannya adalah D, 5 dan 6. Soal nomor 12, perhatikan indeks berikut: ilmu fisika 7, gaib 8, pengetahuan eksakta 46, pengetahuan keras 47, pengetahuan lunak, pengetahuan non eksakta 46, ilustrasi 57, implikasi 54. Berikut ini pernyataan yang benar berdasarkan indeks di atas, kecuali A. Di halaman 46 kita dapat mempelajari materi pengetahuan keras. B. Materi tentang implikasi dapat kita jumpai di halaman 54. C. Indeks topik ilmu terbagi atas 6 perincian indeks topik. D. Pengetahuan eksakta dapat kita pelajari di halaman 46. Jawabannya adalah A. Di halaman 46 kita dapat mempelajari materi pengetahuan keras. Soal nomor 13, perhatikan indeks berikut: Andrea Breton 3/4, Andre Derain 6/166, Andre F. Koman 11/31, Andre Gide 11/34,60, Andre Love 11/31, Andre Marie Ampere 6/90, Andre Mason 3/46/104, Andreas 4/172, 7/83, 8/85, Andreas Dreschen 4/51, Andre Clauden 2/14. Dari indeks, informasi Andrea Marie Ampere dapat kalian temukan di A. Ensiklopedia jilid 3 halaman 4, B. Ensiklopedia jilid 6 halaman 166, C. Ensiklopedia jilid 4 halaman 51, D. Ensiklopedia jilid 6 halaman 90. Jawabannya adalah D. Ensiklopedia jilid 6 halaman 90. Soal nomor 14, paket kilat ke Denpasar MTRR. Sumbawa besar dengan bus karya Jaya Hub, Jalan Raya Terboyo 3, PH 6584040. Jalan MT Haryono 131, Jalan G Mada 87A SMG, Semarang. Iklan di atas termasuk iklan: A. Penawaran, B. Pengumuman, C. Permintaan, D. Keluarga. Jawabannya adalah A. Penawaran. Soal nomor 15, perhatikan iklan berikut: lowongan, dicari guru privat SMP, umur maksimal 30 tahun. Lamaran datang langsung ke Perum, Bumi Singkil, Permai, Sunggingan, Boyolali, Blok C1 nomor 21. Jika iklan di atas dijadikan iklan baris akan menjadi: A. Dicari guru privat SMP, maksimal 30 tahun, datang langsung ke Perum, Bumi Singkil, Permai, Boyolali. B. Dicari guru privat umur maksimal 30 tahun, datang langsung ke Bumi Singkil, Permai, Sunggingan, Boyolali, Blok C1 nomor 21. C. Dicari guru privat umur maksimal 30 tahun, datang langsung ke Perum, Bumi Singkil, Permai, Sunggingan, Boyolali, Blok C1 nomor 21. D. Guru privat umur maksimal 30 tahun, datang langsung ke Bumi Singkil, Permai, Boyolali. Jawabannya adalah C. Dicari guru privat umur maksimal 30 tahun, datang langsung Perum, Bumi Singkil, Permai, Sunggingan, Boyolali, Blok C1 nomor 21. Soal nomor 16, perhatikan indeks berikut: ilmu fisika 7, gaib 8, pengetahuan eksakta 46, pengetahuan keras 47, pengetahuan lunak, pengetahuan non eksakta 46, ilustrasi 57, implikasi 54. Berikut ini pernyataan yang benar berdasarkan indeks di atas, kecuali A. Di halaman 46 kita dapat mempelajari materi pengetahuan keras. B. Materi tentang implikasi dapat kita jumpai di halaman 54. C. Indeks topik ilmu terbagi atas 6 perincian indeks topik. D. Pengetahuan eksakta dapat kita pelajari di halaman 46. Jawabannya adalah A.
Di halaman 46, kita dapat mempelajari materi pengetahuan keras. Soal nomor 17, perhatikan iklan baris berikut. Telepon, mau jual HP, dibeli dengan harga tinggi, HP GSM atau CDMA, Anda hubungi Roy 70515552. Iklan di atas jika ditulis secara lengkap menjadi A. Anda mau menjual handphone, dibeli dengan harga tinggi, handphone GSM atau CDMA. Hubungi Roy 70515552. B. Anda mau menjual handphone, dibeli dengan harga tinggi, handphone GSM atau CDMA Anda. Hubungi Roy 70515552. C. Anda mau menjual handphone GSM atau CDMA Anda akan dibeli dengan harga tinggi. Hubungi Roy 70515552. D. Anda mau menjual HP, dibeli dengan harga tinggi, HP GSM atau CDMA Anda. Hubungi Roy 70515552. Jawabannya adalah B. Anda mau menjual handphone, dibeli dengan harga tinggi, handphone GSM atau CDMA Anda. Hubungi Roy 70515552. Soal nomor 18. Dalam buku ini dicontohkan bagaimana perpustakaan di Malaysia dan Jepang dikelola dengan baik, sehingga permintaannya banyak sekali dari anak usia prasekolah hingga orang dewasa. Kalimat resensi tersebut terdapat dalam bagian A. Kekurangan buku, B. Isi buku, C. Identitas buku, D. Indeks buku. Jawabannya adalah B. Isi buku. Soal nomor 19. Manfaat resensi buku adalah A. Mengetahui tempat penjualan buku, B. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku, C. Mengetahui judul-judul buku yang bagus, D. Mengetahui diskon harga buku. Jawabannya adalah B. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku. Soal nomor 20. Berikut ini yang merupakan kalimat efektif adalah A. Kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih, B. Kami sedang belajar kelompok, C. Para guru-guru sedang rapat, D. Untuk supaya menyingkat waktu dan tempat kami haturkan. Jawabannya adalah B. Kami sedang belajar kelompok. Soal nomor 21. Inilah gerangan suatu madah. Mengarangkan syair terlalu rindu, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal dirimu. Tema syair di atas adalah A. Percintaan, B. Sejarah, C. Agama, D. Kiasan. Jawabannya adalah C. Agama. Soal nomor 22. Pesan yang terkandung dalam kutipan syair di atas adalah A. Nasihat untuk memperbaiki diri, B. Nasihat kita jangan terlena di dunia ini, C. Nasihat agar menjadi orang yang berguna, D. Nasihat agar kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jawabannya adalah D. Nasihat agar kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Soal nomor 23. Ciri-ciri syair adalah sebagai berikut. A. Bersaja AB-AB, B. Ada isi dan sampiran, C. Semua baris adalah isi, D. Jumlah bait bebas. Jawabannya adalah C. Semua baris adalah isi. Soal nomor 24. Suasana yang terkandung dalam kutipan syair di atas adalah A. Hening, B. Gembira, C. Sedih, D. Menakutkan. Jawabannya adalah A. Hening. Soal nomor 25. Berikut ini yang bukan merupakan langkah-langkah menulis cerpen berdasarkan pengalaman adalah A. Mendata peristiwa-peristiwa yang pernah dialami, B. Menentukan tema, C. Membuat sinopsis, D. Menciptakan konflik. Jawabannya adalah A. Mendata peristiwa-peristiwa yang pernah dialami. Soal nomor 26. Penceritaan kembali yang menarik dari sebuah cerita adalah
A. Setelah pergi kursus, ia pulang, lalu ia membantu ibunya memasak, lalu ada temannya datang, lalu ia menemui temannya, lalu ia mengobrol sampai sore hari. B. Sepulang dari kursus, ia membantu ibu memasak. Tak lama kemudian, temannya datang. Ia pun menemui temannya dan mengobrol sampai sore. C. Sebelum pulang dari kursus, ia membantu ibunya memasak. Kemudian temannya datang, ia pun menemui temannya itu, kemudian mereka ngobrol dengan temannya sampai sore. D. Setelah selesai kursus, ia pulang, lalu ia membantu ibunya memasak, setelah itu ada temannya datang. Lalu ia menemui temannya, kemudian ia ngobrol sampai sore. Jawabannya adalah D. Setelah selesai kursus, ia pulang, lalu ia membantu ibunya memasak. Setelah itu ada temannya datang, lalu ia menemui temannya, kemudian ia ngobrol sampai sore. Soal nomor 27. Kini giliranku memegang senter, menaklukkan semak-semak, kayu berduri dan batang-batang angkuh di depannya. Setelah sebelumnya dua kawanku secara bergantian telah menyelesaikan pembagian tugas membuka jalan. Ya, ini kesepakatan kami. Yang terdepan membuka jalan, di tengah membawa ransel berisi makanan, sedang yang paling belakang membawa matras, dan ini dilakukan secara bergantian. Sudut pandang kutipan cerpen tersebut adalah A. Orang pertama pelaku utama, B. Orang ketiga pengamat, C. Orang ketiga serba tahu, D. Orang pertama pelaku sampingan. Jawabannya adalah D. Orang pertama pelaku sampingan. Soal nomor 28. Jadilah kau bunga yang selalu ingin mengembang, selalu mekar sepanjang musim atau kemarau, tak peduli musim basah. Jadilah kau bunga yang tumbuh pada setiap hari, yang tegar walau dalam belukar. Tumbuhlah, berkembanglah dimanapun engkau ditaburkan. Suasana puisi tersebut menggambarkan A. Tegar, B. Gembira, C. Ceria, D. Semangat. Jawabannya adalah A. Tegar. Soal nomor 29. Isi dari kutipan puisi tersebut di atas adalah A. Mendorong setiap orang untuk selalu ikhlas, bekerja keras, dan tahan uji. B. Memberikan semangat agar pantang menyerah, penuh kasih, dan percaya diri. C. Mendorong setiap orang untuk selalu peduli, percaya diri, dan adaptif. D. Mengajar untuk maju, tahan uji, punya semangat hidup, dan adaptif. Jawabannya adalah D. Mengajar untuk maju, tahan uji, punya semangat hidup, dan adaptif. Soal nomor 30. Gita seorang anak yang rajin. Setiap hari ia selalu membantu ibunya menyapu dan mencuci pakaian. Tidak pernah waktu luangnya untuk berpangku tangan. Tema dari kutipan seperti di atas adalah A. Pekerjaan Gita, B. Mengisi waktu, C. Anak rajin, D. Membantu ibu. Jawabannya adalah C. Anak rajin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.